Hai semua, assalamualaikum. Jumpa lagi di channel Yuni Dapur Berkah. Di video kali ini aku mau berbagi sedikit trik bagaimana caranya mendapatkan whitening donat yang kokoh. Karena biasanya setelah donat digoreng itu sering whiteningnya itu merosot ya. Jadi di sini aku mau kasih sedikit triknya agar donat setelah digoreng itu tetap kokoh whiteningnya. Jadi disimak videonya sampai selesai, jangan di skip-skip. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa ditekan tombol subscribe dan loncengnya diaktifkan agar setiap aku upload video terbaru kalian tidak ketinggalan. Terima kasih. Langsung aja ke bahan-bahannya ya. Di sini sudah aku siapin tepung terigu sebanyak 500 gram. Aku mix ya tepung terigunya, 300 gram protein tinggi dan 200 gram protein sedang. Dan di sini aku masukin ragi instan sebanyak 6 gram, gula pasir sebanyak 3 sendok makan. Kemudian lanjut ini aku masukin susu bubuk sebanyak 2 sendok makan. Kemudian di sini aku kasih BI atau bread involver ya sebanyak 1 gram. Kemudian untuk airnya di sini aku menggunakan air es ya sebanyak 250 ml. Aku masukinnya ini secara bertahap ya. Lanjut di sini aku masukin 1 butir telur utuh. Jadi untuk telurnya ini kita pakai utuh ya, pakai yang kuning dan putihnya juga. Dan setelah semua bahan masuk, langsung aja di sini aku mau mixer ya. Oh ya, di sini aku untuk memixernya aku menggunakan mixer rakitan yang dibuatin pasu aku. Jika kalian penasaran, nanti aku cantumin link video spill mixernya ya di box deskripsi. Lanjut setelah adonan tadi aku mixer sebentar, ini aku mau cek ya untuk airnya. Dan di sini ternyata untuk airnya masih kurang ya, jadi aku tambahin lagi. Jadi total air di sini yang aku pakai sebanyak 270 ml ya. Dan untuk takaran airnya itu bisa kurang bisa lebih tergantung kelembapan tepung terigu yang kita pakai. Nah, lanjut di sini aku mixer lagi ya adonannya. Dan setelah adonannya setengah kalis, di sini aku mau cek lagi untuk airnya, ternyata ini sudah pas ya. Dan ini aku langsung masukin margarin sebanyak 2,5 sendok makan. Kemudian aku kasih setengah sendok teh garam. Dan lanjut ini aku mixer lagi sebentar. Kemudian ini mau aku cek lagi ya. Jadi setelah dikasih margarin kita wajib cek ya. Karena untuk mengetahui adonannya itu sudah pas atau belum airnya. Nah, di sini sudah pas ya adonannya, dan tadi aku percepat aja, sudah aku mixer selama kurang lebih 10 menitan. Dan ini hasilnya adonannya sudah kalis elastis ya, sudah bagus. Dan langsung aja ya, ini adonannya mau aku timbang dan aku mau bagi-bagi. Jadi di sini aku mau bikin donat mini harga 2000-an. Jadi untuk berat timbangannya di sini aku pakai berat adonannya itu 20 gram ya per satu picisnya. Dan di sini aku mau bikin orderan donat mini sebanyak 15 picis dan pizza ukuran 26 cm sebanyak 2 loyang. Jadi ini adonannya itu tadi sekaligus ya aku bikin yang untuk bisa buat donat juga dan bisa buat pizza juga. Dan di resep ini aku menghasilkan 19 pieces donat mini dan 2 loyang pizza ukuran 26 cm ya, dengan berat adonan 260 gram masing-masing ya. Nah, ini aku langsung aja ya untuk adonan donatnya yang setelah aku timbang mau aku rounding dan aku mau bulatkan. Seperti ini caranya aku meronding. Dan untuk adonan pizzanya itu sedang aku proofing ya. Untuk kalian yang ingin tahu resep pizza aku, silakan ya ditonton video aku sebelum-sebelumnya, karena sudah sering aku share ya resep pizza-pizza aku. Jadi tinggal kalian lihat aja di koleksi video YouTube aku.
Nah, ini cara mempropping adonannya aku seperti ini ya. Jadi, aku tekan-tekan dulu tadi adonannya untuk membuang udara yang terperangkap di adonan, agar saat di rounding itu adonannya mulus ya. Dan setelah adonannya bulat, mulus, ini langsung aja aku taburi menggunakan tepung terigu. Gunanya dibaluri tepung terigu agar adonannya itu tetap lembab ya, tidak mudah kering. Nah, ini seperti ini ya, kalau adonan donatnya itu pas untuk airnya dan kekalisannya juga pas. Jadi saat di rounding adonannya ini cepat mulus ya, dan tidak lengket di telapak tangan. Nah, ini setelah adonannya selesai semua, aku rounding, ini mau aku istirahatkan selama kurang lebih 20 menit. Setelah adonannya aku diamkan selama kurang lebih 20 menit, di sini langsung aja ya mau aku cetak dan mau aku pipihkan menggunakan cetakan kayu seperti ini. Oh ya, di sini untuk cetakan kayunya aku pakai yang ukuran 6 cm ya. Jadi untuk cetakan yang biasa aku pakai di video sebelumnya itu aku pakai cetakan yang 7 cm ya. Jadi itu untuk donat mini ukuran berat 20 cm agak kebesaran, jadi aku pakai yang 6 cm. Dan sini aku memipihkannya tidak terlalu tipis ya. Jadi agar nanti donatnya itu menul-menul dan menghasilkan white-ring yang tinggi. Oh ya, jika kalian belum ada cetakan seperti ini, bisa gunakan scraper atau alat yang datar untuk memipihkannya ya. Dan untuk memipihkannya itu jangan terlalu tipis. Kalau terlalu tipis nanti donatnya itu white-ringnya nggak bisa tinggi ya. Jadi di sini kita asal aja untuk memipihkannya. Dan ini kita lakukan sampai semua adonan selesai. Nah, ini hasil adonan yang setelah aku cetak, hasilnya seperti ini, dan ini aku istirahatkan selama kurang lebih 60 menit. Dan ini setelah aku diamkan selama kurang lebih 60 menit, adonan sudah mengembang 2 kali lipat, jadi siap aku goreng. Untuk menggoreng donat gunakan api sedang cenderung kecil ya, dan untuk panas minyaknya itu harus pas, jangan terlalu panas biar donatnya tidak keriput. Dan jangan juga minyaknya itu kurang panas ya, karena nanti donatnya itu menyerap minyak dan untuk mengembangnya itu kurang maksimal. Dan untuk menggoreng donat cukup satu balikan aja ya, jangan dibolak-balik. Jadi kalau satu sisinya sudah kecoklatan seperti ini, langsung kita balik dan kita tunggu sampai permukaan yang bawahnya juga agak kecoklatan, baru kita angkat dan kita tiriskan. Nah, langsung aja ya, di sini aku mau kasih sedikit trik bagaimana menghasilkan donat yang white-ringnya itu kokoh. Jadi yang pertama kita gunakan tepung terigunya itu dua macam ya, ada yang pro tinggi dan pro sedang. Jadi misal kita gunakan tepung terigu 500 gram, jadi untuk takarannya 300 gram untuk pro tinggi dan 200 gram untuk pro sedang. Jika takaran tepung terigunya 300 gram, 200 untuk pro tinggi dan 100 gram untuk pro sedang. Jadi seperti itu ya kurang lebih untuk takarannya. Trik yang kedua kita gunakan untuk telurnya itu telur utuh ya. Jadi yang kuningnya kita pakai dan putihnya juga kita pakai. Jadi yang putihnya itu manfaatnya untuk mengekarkan white ring ya, atau mengekarkan adonan. Dan untuk kuning telurnya itu manfaatnya sebagai pelembut adonan ya. Dan trik yang ketiga untuk bahannya kita gunakan tambahan baking powder ya. Jadi baking powder itu selain untuk pengembang adonan, dia juga untuk mengekarkan adonan ya. Jadi nanti white ringnya bisa kekar seperti ini. Dan sebelum lanjut ke trik selanjutnya, ini mau aku topping ya donatnya. Setelah dingin aku topping menggunakan coklat blok ya yang agak kental. Jadi ini tuh untuk topping donat yang rasa coklat keju, jadi di sini aku pakai coklat blok, kemudian nanti atasnya aku kasih keju. Dan sambil topping aku lanjutin lagi ya untuk berbagi triknya.
Jadi trik selanjutnya untuk adonannya itu harus pas ya, jangan terlalu lembek. Dan untuk proses pengulenannya itu harus sampai kalis elastis. Dan trik selanjutnya, trik yang kelima, saat kita meronding adonan itu harus padat ya adonannya. Jadi jangan sampai masih banyak udara yang terperangkap di adonan, karena kalau masih banyak udaranya itu yang menyebabkan serat donat kita itu kopong. Jadi saat ditiriskan untuk wetringnya itu dia merosot lagi ya. Jadi usahakan saat meronding adonan itu harus benar-benar padat. Dan untuk selanjutnya trik yang keenam, saat memproppingnya itu harus tepat ya waktunya. Jadi harus sampai adonannya itu mengembang 2 kali lipat. Kurang lebih kita istirahatkan selama kurang lebih 1 jaman ya, sampai adonannya mengembang 2 kali lipat dan permukaannya itu mulus ya. Jadi itu sudah siap untuk kita goreng. Dan trik selanjutnya, trik yang ketujuh, saat menggoreng donat, kalau warnanya sudah agak kecoklatan itu sedikit kita ketuk-ketuk ya. Kalau permukaannya itu sudah kita ketuk agak mengeras baru kita balik ya. Dan sebaliknya juga kalau bagian bawahnya itu sudah kecoklatan itu harus kita ketuk-ketuk juga ya. Kita ketuk aja permukaannya menggunakan lidi atau menggunakan setik ya. Kalau sudah agak keras baru kita angkat. Dan yang terakhir, trik yang ke-8, saat kita angkat donatnya dan kita tiriskan, kita hentakan satu persatu donatnya untuk membuang udara yang terperangkap setelah digoreng ya. Nah, jadi seperti itu aja ya beberapa trik yang bisa aku sharing di video ini, dan semoga kalian bisa mempraktekannya dan semoga berhasil. Dan ini orderan donat aku dan pizza aku udah selesai ya. Dan sampai di sini aja videonya aku akhiri. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan di video dan cara aku menjelaskannya ya. Dan aku juga berterima kasih banyak buat kalian yang sudah menonton video aku tanpa di skip. Dan aku juga ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah bantu subscribe, sudah kasih like dan menge-share video aku. Semoga kebaikan kalian semua dibalas oleh Allah SWT dengan balasan yang berlipat-lipat kebaikan. Sampai di sini aja videonya aku akhiri. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Aku pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.